Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya Widiawati, NIM 858200463 dari UPBJJ Universitas Terbuka Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek tentang gerak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta melihat bagaimana pengaruh perbedaan berat pada sistem katrol dapat menghasilkan gerak tanpa percepatan atau gerak dengan percepatan tetap. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama ada lembar praktikum, kemudian alat tulis, katrol, stopwatch, kotak kayu dengan berat yang berbeda 100 dan juga 130, benang kasur, uang koin dengan berat yang sama 100 gram. Nah, untuk langkah kerjanya kita buat rangkaian katrolnya terlebih dahulu. Untuk rangkaian katrolnya saya buat seperti ini. Dan di sampingnya juga sudah saya beri label yang akan digunakan untuk mengukur jarak yang nanti akan kita lakukan pada praktikum ini. Dari kode A ke kode B jaraknya 25 cm. Sedangkan dari kode B ke kode C jaraknya 20 cm. Benang kasur tadi akan kita sambungkan dengan katrol. Ini adalah katrol yang sudah kita rangkai. Bagian kanan akan diberi nama M1 dan bagian kiri akan diberikan M2. Kedua beban ini beratnya sama-sama 100 gram. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu untuk mengamati pengukuran waktu tempuh jarak A ke B. Nah, jadi dari M1 ini akan dirubah dari A ke B. Dari pengamatan ini kita mengetahui karena bebannya sama, percepatannya 0. Lanjut, kita akan melakukan perubahan arahnya dari M2 menempuh jarak C ke B. Oke, setelah kita amati, karena bebannya sama, maka percepatan bebannya sama dengan 0. Di percobaan kedua ini, kita akan melakukan pengukuran dengan jarak yang berbeda. Untuk jarak A ke B akan dibuat sama, yaitu 25 cm. Sedangkan jarak B ke C ini akan diubah. Yang pertama jaraknya akan kita ubah menjadi 5 cm. Kita ukur menggunakan penggaris untuk mengetahui jarak pastinya. Kemudian jarak kedua di 10 cm. Jarak yang ketiga di 15 cm. Jarak keempat di 20 cm. Nih, 5 cm, 10 cm, 15, 20 dan juga 25 cm. Kemudian untuk bebannya juga akan kita ubah. Beban pertama di bagian kanan kita gunakan yang 100 gram. Sekarang kita akan mengukur kecepatan kedua benda dengan berat yang berbeda. Untuk beban pertama dia di berat 100 gram, beban kedua di 130 gram. Kita hitung kecepatannya, jangan lupa gunakan stopwatch untuk menghitung kecepatannya. Yang pertama kita akan mengukur dengan jarak 25 cm. Jarak 25 cm, waktu yang dibutuhkan 1 menit. Selanjutnya kita akan mengukur dengan jarak 20 cm. Jarak 20 cm, waktu yang dibutuhkan 55 detik.
Lanjut, kita akan mengukur dengan jarak 15 cm. Jarak 15 cm, waktu yang dibutuhkan 48 detik. Setelah itu, kita akan mengukur dengan jarak 10 cm. Jarak 10 cm, waktu yang dibutuhkan 43 detik. Kemudian, kita akan mengukur dengan jarak 5 cm. Jarak 5 cm, waktu yang dibutuhkan 39 detik. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis gerak sangat dipengaruhi oleh perbedaan berat pada kedua benda. Ketika kedua benda memiliki berat yang sama, gaya yang bekerja pada sistem hampir tidak ada, sehingga benda tidak dipercepat dan bergeraknya cenderung konstan. Kondisi ini menunjukkan ciri gerak lurus beraturan. Sebaliknya, ketika berat kedua benda dibuat berbeda, benda yang lebih berat menarik sistem sehingga muncul percepatan yang tetap. Hal ini menyebabkan benda bergerak semakin cepat seiring waktu dan menunjukkan ciri gerak lurus berubah beraturan. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa semakin besar selisih berat, semakin besar pula percepatan yang terjadi, sedangkan berat yang sama menghasilkan gerak tanpa percepatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.